berdoa terlebih dahulu ya. Pemimpin ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mengabsen terlebih dahulu ya. Destia. Oke, Alifa. Oke, Nadia. Syifa. Hari semua ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks fiksi. Dibuka ya bukunya. Kita akan mempelajari terkait dengan teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah sebuah karya sastra yang berupa cerita hayalan ataupun cerita yang tidak nyata. Jadi cerita fiksi ini sebuah karya sastra yang berupa cerita, yaitu cerita yang tidak nyata, sesuai dengan imajinasi si penulis kepada pembacanya. Di sini cerita fiksi memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya ada bersifat rekaan ataupun imajinatif pengarangnya. Maksudnya di sini fakta yang terselip sudah tercampur dengan imajinasi si penulis. Ya, yang kedua menggunakan bahasa konotatif. Apa itu bahasa konotatif? Maksudnya penulis menyampaikan pesan menggunakan bahasa yang tersirat. Nah, yang ketiga tidak memiliki sistematika yang baku. Maksudnya penulis bebas untuk menuangkan ide ataupun bebas untuk berkreasi dalam penulisan. Oke, yang keempat tetap memiliki tujuan dan juga pesan moral. Di dalam setiap cerita fiksi pasti memiliki sebuah pesan moral dan juga amanat bagi pembacanya. Yang keempat berbentuk cerita pendek, dan yang kelima bertujuan untuk menghibur si pembaca. Contoh dari cerita fiksi itu ada berupa cerpen dan juga novel dan juga sebuah sinetron. Cerita fiksi juga memiliki unsur-unsur cerita fiksi, antara lain ada tema. Apa itu tema? Tema adalah gagasan utama ataupun gagasan umum yang menopang sebuah karya sastra. Yang kedua ada tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita. Ya. Yang ketiga ada alur atau plot, yaitu cerita yang berisi urutan kejadian dari sebuah cerita. Yang keempat ada konflik. Konflik adalah kejadian yang tergolong penting. Yang kelima ada latar, yaitu latar, tempat, dan waktu. Tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Ya, yang keenam ada amanat. Amanat itu adalah pesan moral si penulis kepada pembaca terkait dengan sebuah cerita tersebut. Nah, yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang ataupun narator dalam membawakan cerita tersebut. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video tentang asal-usul Telaga Warna. Mohon disimak karena nanti Ibu akan memberikan tugas untuk menceritakan kembali ya.
Oke, udah ditonton ya videonya. Sekarang tugas kalian adalah menceritakan kembali dari video yang telah kalian tonton. Ayo, di kertas 1 lembar ya. Ini ada cerpennya, cerpen tentang telaga warna tadi. Siapa yang berani maju ke depan nanti untuk menceritakan ceritanya? Destia berani nggak? Ya Bu, saya. Oke. Bu, saya udah selesai Bu. Oke. Saya udah selesai. Siapa yang berani maju ke depan? Saya Bu. Ya, Destia maju. Bacain ceritanya secara jelas dan lantang dan juga percaya diri, jangan malu sama kawan-kawannya. Bacain di tengah. Asal-usul telaga warna. Zaman dahulu ada sebuah kerajaan di Jawa Barat yang dipimpin oleh Prabu Suartalaya dan istrinya Ratu Purbana. Rajanya sangat bijaksana, tetapi ada kabar duka istrinya belum bisa mempunyai anak. Akhirnya sang ratu sering menangis. Akhirnya Prabu pergi ke hutan untuk bertapa, terus berdoa agar dikaruniakan anak. Akhirnya setelah beberapa bulan sang ratu pun hamil dan melahirkan seorang putri cantik yang diberi nama Gilang Rusmini. Raja dan ratu sangatlah menyayangi putrinya, apapun yang diminta pasti diberikan. Tapi itu membuat putrinya menjadi gadis yang manja dan sering ngomong kasar. Pada saat Rukmini berusia 17 tahun, tepatnya hari ulang tahunnya, para penduduk membawakan aneka hadiah dan Raja Suartalaya menciptakan kalung emas yang indah untuk putrinya sebagai hadiah ulang tahunnya. Lalu setelah Raja memberikan kalung itu pada Rukmini, dia pun berkata, "Aku nggak mau kalungnya jelek dan dibuang ke lantai." Setelah itu meledaklah tangis Ratu Purbana. Sang Prabu dan juga para rakyat pun setelah semua orang meneteskan air mata, dan air mata mereka membanjiri istana, dan akhirnya kerajaan tersebut tenggelam, lalu terbentuklah telaga warna India. Oke, beri aplaus buat Destia. Oke, karena Destia berani maju, ini buat hadiah buat Destia. Terima kasih Bu. Ya. Oke, tugasnya bisa dikumpul. Mana Cek Siva? Punya Nadia? Dua ya Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan melontarkan sebuah pertanyaan. Siapa yang bisa tunjuk tangan dan jawab ya? Ya Bu. Oke, tadi dari cerita pendek mengenai asal-usul telaga warna, tokohnya ada tokoh protagonis dan juga antagonis. Protagonis itu tokoh yang baik, antagonis Jahat. siapa aja sih tokohnya dan kayak mana sih sikap mereka itu? Siapa yang bisa? Oke, Siva. Siapa aja? Raja Prabu Suartalaya, Ratu Purbana. Mereka itu masuk ke protagonis apa antagonis? Terus Bu, Ya, apa sikap mereka itu kayak mana? penyayang, sabar, adil, dan bijaksana. Ya, terus yang masuk ke antagonis? Putri bilang ini Ya, gimana sikapnya? manja, pemarah, tidak sopan, tidak menghormati orang tua Bu. Ya, ini buat hadiah buat Siva. Oke, pertanyaan kedua. Latarnya di mana? Latar kejadiannya. Siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, Nadia. Latarnya di mana? Di sini Bu. Di mana? Ya dibaca lagi ya. Iya. Pemberian dan seseorang sebagai tempatnya. Ini. Ya dibaca. Di
Wah, ini buat Nadia. Pertanyaan terakhir adalah amanat. Siapa yang bisa amanat? Amanat dari cerita tersebut. Saya Bu. Oke, Alifa dulu. Pemberian dari seorang sebaiknya kita terima dengan baik meskipun tidak seperti yang kita inginkan. Menghormati pemberian orang lain adalah salah satu contoh hidup rukun. Ya, jadi dari cerita tersebut kita harus yang dapat kita ambil itu kita dapat menghargai pemberian dari orang lain. Mau itu jelek, mau itu bagus, kita harus menerima dengan ikhlas. Ya. Oke, ada yang ditanyain dari materi hari ini? Tidak Bu, tidak Bu. Oh, nggak ada. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ketua kelas dipimpin untuk doa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih atas waktunya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi